Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden, Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, dan saya Haris Jauhari. Ini kita lagi ngomongin demo-demo dan kita khawatir bahwa demo-demo ini tentu saja kita percaya murni tuntutan mahasiswa, aspirasi mahasiswa yang harus diperhatikan. Akan tetapi Nugroho melihat bahwa ini bukan sekedar bukan tapi ditunggangi gitu, maksud lu gimana? Bukan. Coba dijelaskan. Sebenarnya sesuai dengan obrolan kita sebelumnya, memang Didi yang udah meramal ini kayaknya demo ini akan besar dan eskalasinya akan bertambah besar setelah Lebaran. Dan ternyata sebelum Lebaran kemarin sudah makin besar, dan memang kemarin kan bertepatan dengan disahkannya rancangan undang-undang TNI. Saya cuma mau ngomong bahwa walaupun ini murni, hampir semua kejadian di negeri ini, setiap ada demo, ada apa, selalu ada pihak-pihak yang mencoba untuk masuk, mencoba untuk menunggangi untuk kepentingan yang bisa jadi sejalan dengan mahasiswa, tapi bisa juga tidak sejalan dengan mahasiswa. Itu yang di forum ini kita bisa mengingatkan Pak Presiden untuk jangan anggap enteng ini demo-demo ini. Dan jangan gunakan kekerasan yang tidak perlu untuk mencegah eskalasinya membesar. Dari sisi lain, misalnya saya sebagai orang yang kemarin kita juga untuk mengkritisi undang-undang ini, ya saya sih secara pribadi maju terus aja. Yang demonya? Ya, karena undang-undang ini memang menurut saya undang-undang yang cacat dari proses pembentukannya. Proses pengajuannya tidak proper, pembahasannya di DPR tidak proper, dan ada target waktu, ada kayak kejar tayang gitu loh. Menurut saya memang harus diupayakan untuk, saya nggak tahu apakah diuji materi atau apa, tapi mahasiswa jangan diam. Ini bergerak terus. Ini salah satu cara untuk kita mencegah kembalinya militerisme, mencegah kita terjebak dalam kondisi mengkhianati reformasi 27 tahun lalu. Reformasi kita tuh 27 tahun, satu generasi. Jadi ya memang selain prosedurnya yang cacat tadi, memang motif darinya undang-undang ini kan tidak baik dalam konteks politik reformasi kita. Karena apa? Undang-undang ini lahir untuk melegitimasi apa yang sudah terjadi. Jadi beberapa jenderal, kolonel, letkol, bahkan mayor kan sudah menduduki posisi-posisi yang seharusnya dia pensiun, tapi kan itu enggak, mereka enggak pensiun, meskipun sampai sekarang mereka Panglima TNI maupun Kasat selalu bilang pasti mereka mundur, tapi nyatanya tidak mundur. Nah, saya jadi ingat omongannya Bu Karlina, ini post factum. Ini maksudnya post factum ini kejadiannya sudah berlangsung, undang-undangnya baru dibikin untuk melegitimasi, dan ini bahaya. Sehingga memang penyimpangan yang terjadi tidak lagi disebut penyimpangan karena ada undang-undang yang mendasarinya. Undang-undang itu dibikin karena kesadaran ini menyimpang. Iya, betul. Maka buatlah undang-undang supaya yang menyimpang tadi tidak menyimpang lagi. Ketika ini terus dijalankan, maka kan akan makin banyak proses militerisasi jabatan-jabatan sipil. Memang nggak ada kata difungsi, memang nggak ada posisi-posisi yang jelas berpolitik ya. Dulu kan difungsi itu kan memang peran sosial politik. Ya. Tapi itu kan bisa aja nunggu cuma soal waktu aja. Soal kata aja. Misalnya kan nggak ada anggota DPR dari ABRI, tapi justru jabat-jabat birokrasi itu yang menentukan. Dan alasannya kadang-kadang nggak jelas. Kayak misalnya ada di kejaksaan, untuk apa? Untuk militer yang melakukan tindak pidana atau terlibat hukum, kan mereka punya mahkamah militer. Jadi nggak ada perlunya juga di kejaksaan ada militer. Jadi kawan-kawan mahasiswa
kalau memang mau terus mempersoalkan ini, ya monggo saja, tapi istirahat dulu lah. Gitu. Ada lebaran, seminggu lagi lebaran kan? Dulu, ya tahulah ada apa yang dilakukan. Memang luar biasa ini, karena gerakan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, Jogja sampai Subur. Iya. Terus kemudian beberapa kota juga. Artinya Semarang. Ini gerakan yang sangat masif dan betul-betul ada kesadaran tinggi di kalangan mahasiswa karena dia tahu persis kalau pemerintah, pejabat, anggota DPR bilang ada yang salah, ada yang enggak, bukan orang bodoh. Segala macam informasi muncul di media sosial, kalau kemudian draftnya keliru, nggak keliru, nyatanya nggak pernah pernah dipublish kan, dan nyatanya akhirnya disahkan kan. Jadi jangan anggap teman-teman mahasiswa ini nggak paham urusan. Yang nggak paham atau yang belaga nggak paham itu pejabat-pejabat negara, pejabat pemerintah. Termasuk juga aktivis-aktivis mahasiswa yang dulu direformasi, berjuang sekarang untuk menolak dui fungsi, sekarang justru bukan hanya diam, ada di barisan pendukung kan. Memang bolak-balikin zaman. Beberapa menyedihkan pernyataannya, Ji, untuk mencoba melindungi presiden. Ini dalam konteks kan kita ingin melindungi presiden, ya kan? Dari sudut para pejabatnya juga ada keinginan melindungi presiden. Bedanya kita menyampaikan kenyataan. Dari pihak pejabat-pejabatnya ada juga, Ji, yang dengan lantang mengatakan ini Pak Presiden nggak tahu ini undang-undang ini. Bagaimana Presiden nggak tahu? Jadi dia menganggap presidennya bodoh. Masalah itu nih. Terus kan nggak mungkin undang-undang jalan kalau tidak presiden. Kan aturan begitu nih. Nggak ada pemerintah. Enggak, nih pemerintah, bukan presiden. Presiden nggak tahu gimana sih? Gimana? Kan suratnya surat presiden yang mengajukan presiden. Ini undang-undang inisiasi pemerintah. Nah, pemerintah bikin draftnya disampaikan kepada presiden, DPR. Penyampaian surat itu ya harus ditandatangani presiden, tapi presiden nggak tahu katanya. Kan gila kan? Bagaimana lu mau ngeles-ngeles dengan Tapi juga justru karena kita punya waktu, mahasiswa juga mungkin sambil berkonsolidasi di bulan Lebaran dulu, juga bisa berhati-hati terhadap pihak-pihak yang ingin menunggangi. Lu dari tadi ngomong menunggangi. Gua ngomong begini. Karena terlihat HP oleh kemarin saham katanya digerakin. Gua dan ini kan ada pihak-pihak di luar mahasiswa. Gua yakin di luar mahasiswa yang ingin meningkatkan eskalasi menjadi krisis dengan apa misalnya yang dilakukan Tempo. Apa tujuan coba mengirim kepala babi ke redaksi Tempo? Menurut saya hanya untuk menciptakan kekhawatiran, keresahan, ketakutan, menteror, dan syukur-syukur menaikkan level kegentingan yang terasa di negeri ini. Kemarin kan cerita itu, katanya kawan lo saya dulu yang itu temennya dia juga, muridnya dia juga itu. Gituan. Kalaupun itu benar kan biasanya nggak single, nggak cuma di ekonomi doang. Mereka melakukan juga di politik, di gerakan-gerakan yang tidak semuanya ekonomi. Tapi kalau teror-teror kayak gitu kan lu juga dulu udah sering ngadepin kan? Sering, dan ini bukan cerita baru. Media diteror dengan cara-cara seperti itu. Jangankan cara itu, membunuh juga kan kita punya banyak cerita. Wartawan-wartawan yang dibunuh karena pemberitaan, karena artikel gitu. Ya kita bikin omongan sendiri lah soal itu kan. Sekarang ini soal kira-kira yang menunggangi ini, lu masih percaya kan bahwa mahasiswa ini yang bergerak ini sebetulnya kan murni? Iya. Tidak merupakan pesanan, tidak dibiayai. Didi bilang bahkan mereka itu makan segala macam itu justru warga yang ngasih kan. Iya. Mereka sendiri nggak ada urusan pembagian nasi bungkus dan segala macam kan. Jadi artinya lu masih percaya bahwa ini kan masih percaya. Gitu. Tapi yang lu khawatirkan di balik ini ada. Kalau ada, kira-kira dari mana? Itu dari lingkungan presiden sendiri atau dari luar? Karena kalau dari luar itu kan mudah sih. Tapi kalau ini dari dalam lingkungan presiden kan bahaya aja. Kira-kira
Bisa dari luar, bisa dari dalam. Tapi tujuannya tadi meningkatkan eskalasi keresahan kegentingan karena pasti ada kepentingan mereka adalah menciptakan instabilitas di pemerintahan, instabilitas politik. Kalau udah ada instabilitas politik, yang lainnya pasti tergarap dengan lebih mudah. Apa kira-kira ujungnya? Menjatuhkan presiden? Ekonomi? Enggak. Kalau kita lihat, kan kemarin lo yang menyebut, dan gue terinspirasi. Jangan-jangan emang iya. Nah, ketika tahun 97-98, Soros bukan hanya menggarap kita, kan hampir 10 negara di Asia dia goreng semua kan. Sekarang jangan-jangan bukan Soros, tapi ada orang lain lagi yang punya tujuan serupa. Mumpung ekonomi kita kan sedang berat nih, sedang berat. Defisit anggaran. Dan lucunya kan kayak misalnya gini, gue baru dengar dari sama ada wartawan orang senior juga yang ngomong gini. Pokoknya kalau nggak senior nggak kita percaya. Pemerintah sepertinya bangga bahwa di sini tidak ada inflasi di sektor-sektor yang penting. Yang terjadi justru deflasi. Lalu kita kemarin bahaskan deflasi, justru kan sebenarnya yang kita prihatinkan kan tidak ada kemampuan membeli. Orang yang punya duit menahan diri, yang nggak punya duit ya udah gitu. Yang punya duit menahan diri, ada yang menahan diri, ada yang memindahkan. Makanya misalnya untuk emas dan perhiasan yang terjadi inflasi. Betul, ya. Jadi mereka narik uangnya dari bank, jadi belikan emas, sehingga pemerintah lalu menanggapnya dengan membuka namanya bank emas. Jadi gini-ginian ini kita mesti ngomong sama orang yang jago ekonomi. Tapi gini-ginian ini adalah usaha untuk menciptakan instabilitas di bidang ekonomi. Jadi jangan lagi, begini kan kita perlu jangan lagi bilang bahwa kita baik-baik saja. Yang kita butuhkan sebenarnya keterus-terangan. Pemerintah ekonomi kita tidak sedang baik-baik aja. Yang harus diyakinkan ke masyarakat adalah, tapi Indonesia tidak gelap. Caranya dengan transparan. Jelaskan semua apa yang terjadi. Jelaskan apa yang terjadi. Jangan bikin kebijakan yang mencela-mencela. Kayak ngurus perusahaan sendiri gitu loh. Jadi kan ngurus negara, ngurus orang banyak. Jadi kalau mau bikin keluar kebijakan, ya dihitung betul. Bisa kan dari awal itu kejadian terus loh. Pertama mulai dari PPN kan. PPN 12, kemudian di demo diteriakin banyak orang. Kemudian yang sampai yang terakhir ASN kemarin. Ini sebetulnya menunjukkan, ya sorry to say ya, tidak kemampuan atau kegagalan pemerintah dalam menghadapi situasi yang memang tidak baik-baik saja ini. Makanya yang saya khawatirkan, terus terang kalau teman-teman yang ada di sektor keamanan dan keamanannya merespon ini, karena sudah terbiasa seenaknya melakukan tindakan, nanti kalau salah dikoreksi. Ketika menghadapi teman-teman mahasiswa yang aksinya saya yakin akan makin gede setelah lebaran, itu juga gitu, coba-coba kan bahaya. Sementara mahasiswa ini kan semangatnya luar biasa. Saya nggak nyangka loh pagar itu. Iya rubuh katanya. Nggak, tapi ada yang gue agak bingung tuh apa? Yang satu aja misalnya, yang sudah dijanjikan Pak Prabowo akan menindak tegas korupsi. Buktikan itu. Buktikan itu. Kalau perlu kasih hukuman terberat, hukum mati juga nggak ada ya undang-undangnya. Itu maksudnya kasih orang kita nggak tega kan. Kasih hubungan terberat di korupsi. Cina melakukannya dengan cara menghukum mati. Atau paling enggak orang-orang yang memang sebetulnya KPK, Kejaksaan sudah punya datanya semua. Tapi karena mereka berada di barisan pemerintahan, mereka nggak diapa-apain. Tunjukkan saja bahwa pemerintah ini tidak hanya apa istilahnya tumpul ke tidak hanya kejam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Yang gue masih bingung itu banyak sekali orang menggunakan istilah yang lu berdua gunakan.
Apa? Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik itu tuh susah ukurannya. Maksud lu kritis? Atau jangan, kalau itu kan tidak baik-baik, itu kan kata negatif yang artinya lu jelas aja ngomong sekarang Indonesia gawat. Nah, gawat atau gimana? Karena demikian banyak masalahnya dan tidak satu persatu terpecahkan. Jadi ya nggak bisa kita rumuskan. Ya sudah benar Indonesia gelap itu. Iya, benar. Lu bilang tidak gelap, tapi tidak baik-baik saja. Jadi bagaimana nih? Anda sudah mendengarkan, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.